kuliahan membahas mengenai ekonomi mikro. Oke, saya berikan judul topik perkuliahan hari ini yaitu Industry Recovery on top of Microeconomics. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan dulu 12 principles of macroeconomy. Ini ada sedikit tambahan ya. Di mana prinsip yang pertama adalah scarcity. Maksudnya adalah resources are limited. Ya. Sumber daya alam itu limited. Tambang itu limited. Boksit itu limited. Nikel itu limited. Emas itu limited. Resources itu juga berupa finansial. Keuangan kita juga limited. Keuangan kita itu limited. Dan kita harus Pak Jerry nge-freeze kah? Iya. Oh iya, Iya, nge-freeze. nge-freeze di aku juga. Pak Jerry, siapa yang freeze? Oke. tadi Bapak agak Jadi nge-freeze, kita jadi harus ngomongnya kepotong. yes. Tadi nge-freeze Bapak. Oh, oke. Jadi scarcity adalah bahwasanya resources kita itu limited. Emas kita limited. Jangan semua emas kita habis buat ekspor. Jangan nikel kita habis semua buat ekspor. Jangan boksit kita semua habis buat ekspor. You have to spare untuk jangka waktu lama agar itu masih tetap ada di negeri kita dan bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pasal 33. Undang-Undang Dasar 45 bahwasanya bumi, air, tanah dan segala isinya, bahan tambangnya adalah milik negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi bukan untuk kemakmuran negara lain. Jadi kita harus bisa memaksimalkan untuk kemakmuran rakyat. Jangan habis di satu periode doang. Periode pemerintahan ini panjang. Jangan dihabiskan di satu masa. Jor-joran. Kemudian opportunity cost. The cost of something is what you give up to get it. Sekarang ketika kita memiliki duit 500 triliun, apakah Anda akan allocate itu untuk investasi, pembangunan? Apakah Anda mau atau untuk bansos yang jumlahnya cuma rata-rata cuma 4.000 ton, tapi Anda impor 3.800.000 ton. Ya. Uang 500 itu harus kita mencari best alternatif. Kita harus memikirkan best alternatif atas resources yang kita miliki. Duit dari pajak. Duit dari pajak itu adalah resources yang kita miliki oleh sebagai pemerintah. Dan Anda harus memanfaatkan resources itu sebesar-besarnya. Ya. Itu adalah resources, itu juga limited. Uang itu juga limited, pajak itu limited. Dan ketika kita investasi itu kita rather dan kita ke pendidikan, ke anggaran kemana, tapi kita pilih ke bansos, ada opportunity yang hilang. Ada opportunity loss. Ada opportunity loss sebesar 500 triliun. Eman-eman nggak itu? Ya. Eman-eman. Ada opportunity loss. Rather than beli beras 3.800 ton yang habis dalam waktu 6 bulan, bakal rusak, mendingan kita investasi buat bikin smelter, bikin jalan tol, bikin jembatan, food estate segala macam. Ya, ada opportunity loss di sana. Dan itu menjadi isu, bakal jadi isu juga nanti itu. Kalau sampai terbukti 2 juta tonnya ternyata jadi kutu gitu. Nah, ada opportunity loss. Marginal analysis. Keputusan yang kita ambil di dalam microeconomics harus consider kepada cost and benefit. Ada margin analysis.
Berapa margin secara benefit, berapa margin secara cost. Ya. Keputusan yang kita ambil. Cost and benefit-nya gimana? Karena kita menggunakan resources berupa pajak. Jangan sampai kita tidak ada perhitungan di dalamnya. Kemudian yang keempat adalah incentives. People response kepada incentives. Changes in cost or benefit influence decision making. Jadi ketika pemerintah membuat incentives, apa contoh insentifnya itu? Misalkan kebijakan untuk mengurangi pajak, insentif pajak kepada industri yang mengalami permasalahan COVID, gitu ya. Perlu pemberian insentif perpajakan, insentif peraturan, insentif biaya, dan sebagainya. Ambil contoh, ketika kita lagi COVID, kita butuh hazmat, kita butuh obat. Kalau kita kenakan impor duty, ya kita bayar impor duty lagi tuh buat hazmat. Orang pada tumbang tuh, terkena COVID. Maka kita perlu insentif. Hapuskan impor duty untuk barang-barang yang keperluannya strategis. Itu disebut insentif perpajakan. Ya, spesifik kepada industri tertentu. Tidak semuanya diberikan insentif, tapi industri spesifik. Di dalam mikroekonomik ini dia jadi ada makro, ada mikro. Makro itu sifatnya dia umum, agregat, keseluruhan. Mikro itu sifatnya khusus. Khusus. Kalau bahasa Arabnya, makro itu dia nakiroh, umum. Mikro itu dia ma'rifah, khusus. Kebijakan makro itu kebijakan yang sifatnya nakiroh, umum. Kebijakan kepada mikro sifatnya khusus atau ma'rifah. Atau khususul khusus, ma'rifatul ma'rifah. Kok jadi kayak bahasa kuliah ekonomi Islam saya jadinya. Oke, nggak apa-apa. Saya ngajar juga ekonomi Islam. Oke. Jadi, insentif. Berikutnya adalah trade-off. To achieve one goal, you often have to give up something else. This relate to the concept of opportunity cost. Jadi memang ketika Anda ketika Anda allocate itu untuk bansos, ada opportunity loss, ada trade-off, di mana Anda nggak bisa beli pesawat Mirage, Anda nggak bisa beli SAS dari Inggris, Anda nggak bisa beli kapal induk. 500 triliun bisa beli kapal induk. Banyak kapal induknya kan. Bisa buat perang tuh di Laut Cina Selatan. Buat ngawasin Laut Cina Selatan. Yang udah kapal induk Amerika udah di situ, kapal induk Cina udah di situ. Udah siap tempur tuh Taiwan lawan China. Kapal induk mereka udah siap bawa pesawat buat menyerang. Indonesia kapal induknya nggak ada. 500T mending buat investasi buat beli kapal induk daripada beli bansos. Orang mau perang. Jadi ada trade-off yang terjadi di mana duit 500T trade-off-nya kita nggak bisa lagi tuh beli kapal induk. Karena udah dipakai buat bansos. Atau kita nggak bisa pakai tuh duit untuk bayar utang. Karena dipakai buat bansos. Ada trade-off di situ. Kemudian specialization and trade. Individual firms and countries can benefit from specializing in what they do best. Dulu pernah kita jual helikopter buatan apa yang di Bandung namanya? Helikopter apa? Buatannya Pak Habibie apa? Pesawat ya? Iya, pesawat PT DI ya, pesawat PT DI. Ya. Kita jual dibayar dengan kacang hijau. Jadi kita jual pesawat ke Thailand. Thailand bayar dengan kacang hijau dan beras ya. Beras dan kacang hijau. Dijual ditukar sama pesawat. Ada trade-off. Karena beras Thailand lagi booming, beras lagi sulit, ya udah tukar beras sama pesawat.
PTDI. Jadi ketika Thailand bagus banget di beras, kita lagi jelek di beras, kita ada pesawat, kita trade off. Kita trade terhadap what they do best. Pesawat kita bagus, beras Thailand bagus. Jadi tukeran tuh, barter kita. Nah, itu di dalam microeconomics. Jadi kita harus mempunyai spesialisasi. Begitu juga dengan Anda. Anda sebagai seorang individu, apa yang menjadi spesialisasi Anda? Anda jago di mana? Apa yang menjadi label Anda? Apa yang menjadi spesialisasi Anda di mana Anda do it best? Ada nggak? Sudah punya apa belum? Siapa yang sudah punya? Tunjuk tangan. What is yours? Siapa yang punya spesialisasi yang the best in the class now? Apa yang Anda miliki yang Anda best in class? Ada nggak? Anda harus bangun itu. Ya. Anda harus bisa bangun itu supaya Anda memiliki daya tawar tinggi. Kalau saya, Anda bisa lihat di LinkedIn saya di data science. Saya direktur data science di 5 negara untuk visa, pegang 5 negara. That is what I specialize in dan the best in class. Ya. Itu microeconomics. Jadi Anda punya spesialisasi baik individu, baik perusahaan maupun countries. Oke. Kemudian market. Nah, market adalah where buyer and seller interact. Harga determine. Terkait juga dengan supply and demand. Begitu supply naik, demand turun, price turun. Supply turun, demand naik, price naik. Jadi, ya, begitu juga price Anda. Begitu permintaan data science lagi naik, supply nggak ada. Harga saya naik. Saya bisa nego. Mau gaji berapa, Pak? Saya bisa nego. Karena demand data science tinggi. Supply nggak ada. Nggak ada tuh kampus jurusan data science nggak ada di Indonesia. Adanya cuma di Spanyol, di luar negeri ada. Di Indonesia nggak ada tuh. Perguruan tinggi yang prodi data science nggak ada. Ya. Belajarnya cuma sepenggal gitu aja, tidak holistik. Nah, begitu demand-nya tinggi, supply nggak ada. Saya loncat sana, loncat sini. Di Mandiri Data Science, di Nielsen Data Science, di Visa Data Science. Karena nggak ada orang. Demand tinggi, supply nggak ada. Begitu juga dengan perusahaan. Ya. Begitu juga dengan individu. Sekarang demand BMW E36 lagi naik. Kenapa ya? BMW E36 323i lagi naik. Semua artis lagi cari mobil ini. Ada yang tahu nggak kenapa? Semua artis pada mamerin BMW E36 323i. Ada yang tahu nggak kenapa? Karena barangnya jadi langka, supply-nya sedikit, Pak. Bukan. Jadi, bukan. Bukan itu. Karena cuma mobil ini yang bisa dipakai buat drifting. Semua artis lagi nyari nih buat bikin konten drifting. Si Anindita Hidayat ngedrift, Akbar Rais ngedrift, siapa lagi tuh? Pada pameran drifting tuh semua tuh. Bawa mobilnya drifting, bikin donat gitu-gitu ya. Demand-nya lagi naik, supply-nya nggak ada. Harga mobilnya sekarang kegoreng. Dulu harganya cuma 30 juta nih. 30 juta kan tahun paling tinggi tahun yang manual ya. Ini yang hanya bisa yang manual ya. Paling tinggi tahun 2000. Tahun 9 ada dari tahun 96 sampai tahun 99 lah. Nggak ada yang tahun 2000 yang manual ya. Di atas 2000 udah matic semua. Harganya biasanya cuma 30 juta, 27 juta secondnya. Sekarang harganya udah 115. 150 juta.
mobil tahun 96-99. Demand lagi tinggi nih buat latihan drifting di Kemayoran. Supply nggak ada. Harga mobil dari 30 juta naik jadi 150 juta. Supply nggak ada, demand tinggi, market harga naik. Saya juga lagi nyari, kemarin udah ngeliatin 3 mobil, ya harganya 115, buset, mahal banget ya. Padahal tahun 96 manual lagi, ya. Dan udah banyak penyakitnya kan. Nah, kemudian elasticity. Bagaimana kita mengukur how responsive quantity, bagaimana responsifnya supplier kepada harga. Nah, kalau harga demand-nya lagi tinggi, harganya naik turunnya gimana elastisitasnya. Kemudian government intervention. Nah, intervensi nih. Ya. Kadang-kadang pemerintah perlu intervensi ke market untuk memperbaiki harga atau mempromosikan goals. Misalkan memperbaiki harga, kasih insentif pajak diturunkan, barang banjir, harga turun lagi kan. Habis itu pajaknya dikembalikan lagi. Atau kebijakan suku bunganya ya udah suku bunga turunin lagi deh. Biar orang pada duitnya banjir lagi, kredit jalan lagi, ekonomi bergerak lagi, suku bunga diturunkan. Oh, suku bunga naikin deh, biar orang pada susah minjem, ekonomi agak melambat sedikit nggak apa-apa, tapi nggak terjadi banyak kredit macet, suku bunga dinaikkan. Jadi ada intervensi pemerintah. Kemudian externalities. The impact of one person's action on the well-being of bystander, which may not be reflected in the market price. Jadi ada faktor-faktor externalities di luar kontrol manusia, di luar kontrol kita, yang mempengaruhi kepada harga, externalities. Ya. Jadi misalkan polusi udara akibat pembangkit listrik tenaga uap. Nah, kerjaannya si Doni nih, ya, PL pembangkit listrik, ya, polusi udara. Itu externalities yang menyebabkan kita jadi susah bekerja outdoor kan. Pekerja konstruksi pada nggak kerja tuh karena harus pakai masker, bau segala macam, polusi udara, bau kebakar, bau menyengat di udara, gara-gara si Doni ngidupin PLTU lagi. Itu externalities yang berdampak negatif. Ya. Dan kemudian ada juga income distribution. Ya. Bagaimana distribusi income di masyarakat. Nah, ini menjadi 12 prinsip dari microeconomics. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Konsepnya dulu nih. All good? Arasto? Arasto? Araso, Pak. Oke, Pak. Araso kayak Korea apa Jepang ini ya? Taraso, Pak. Taraso. Kok Taraso? Emang ada yang itu. Orang Jawa tak roso. Wis kroso Kerasa, urung. Pak, kerasa. Wis kroso urung. Rong. Durung, Pak. Oke. Kalau si Dimas dia Wakarimas kah? Wakarimas kah, Dimas? Yang sastra Jepang tadi siapa ya? Saya, Pak. Bukan. Siapa yang sastra Jepang tadi? Saya. Dimas. Yusuf. Dimas apa Yusuf? Abi ya? Abi. Oh Ya, iya, Pak. Abi yang sastra Jepang ya. Abi. Oke. Abi, Pak. Oh, oke. Oke. Nah, jadi itu yang menjadi principles of microeconomics. Nah, jadi microeconomic ini adalah cabang ilmu yang mempelajari perilaku dan keputusan ekonomi pada tingkat individu. Rumah tangga. Dia spesifik ya. Makrifah dia, perusahaan. Kalau yang makro kepada
agregat, umum, mempengaruhi kepada perekonomian negara. Kalau ini adalah keputusan pada individu, rumah, household, company, firm. Fokusnya adalah pada cara daripada agen ekonomi seperti konsumen dan produsen berinteraksi di pasar untuk membeli dan menjual barang atau jasa. Ya. Dan mempelajari bagaimana keputusan individu dan kondisi pasar mempengaruhi kepada price, allocate of resources, dan distribusi dari pendapatan. Ya, ini kurang lebih hampir sama dengan yang karena di atas tadi area of interest. Nah, jadi karena dia spesifik, maka kita perlu melakukan segmentasi kepada market. Jadi segmentasi itu kita harus lakukan kepada market karena agar kita mengetahui mana market yang sifatnya similar dan market yang sifatnya dissimilar. Jadi kita jangan gabungkan market yang sembarangan market dengan sesama industri berbeda digabungkan, padahal dia nggak sama gitu, nggak related atau nggak similar. Segmentasi industri merujuk kepada pembagian industri kepada segmen-segmen yang lebih kecil, berdasarkan karakteristik tertentu seperti jenis produk, layanannya, tingkat harga, target pasar. Nah, satu segmen, jadi kalau kita bisa, ini adalah industri. Ini adalah industri. Ini industri. Ini dari sisi koordinatnya ada X dan Y gitu ya. Ada kondisi X dan Y. Misalkan dari sini adalah harga, price. Ini apa? Ada 3 lah gitu. Ada 3 price. Kemudian produk. Terus layanan misalkan gitu ya. Ada banyak industri ini. Ada beberapa industri yang mengelompok. Terdapat beberapa segmen yang mengelompok. Ya. Nah, pengelompokan industri ini ya berpengaruh kepada persaingan dan harga. Dengan adanya segmentasi, perusahaan di setiap segmen, di segmen yang di sini misalkan, segmen A, dia bersaing satu sama lain di dalam segmen mereka. Persaingan ini mempengaruhi harga barang dan jasa di setiap segmen. Karena customer-nya dia sama, customer-nya cuma ada 10, yang bersaing ada 5 perusahaan. Jadi mereka memperebutkan 10 pelanggan ini dengan segala cara. Melakukan corporate action maupun corporate response. Sehingga dalam memperebutkan pangsa pasar. Ini disebut dengan bagaimana segmentasi mempengaruhi rivalry. Rivalry dan pricing. Karena Indonesia price sensitif. Apa aja deh asal harga murah dibeli gitu kan. Yang penting mana yang paling murah kan. Dia keliling 5 toko, mana yang paling murah. Dia nggak lihat lagi kualitas. Mana yang paling murah, buy. Karena market di kita kebanyakan price sensitif. Kemudian segmentasi juga mempengaruhi inovasi dan diversifikasi. Ya. Inovasi diperlukan untuk teknologi inovasi ya di dalam industri tersebut bisa membuat perbedaan yang signifikan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Perusahaan tanpa inovasi, tanpa teknologi, memiliki produk yang lebih mahal dibandingkan dengan menggunakan teknologi. Ya. Misalkan dengan menggunakan IoT, lampu biasa, pakai listrik kan? Buat si Doni kan? Lampu. Tapi kalau lampunya pakai yang sensor, nyala. Kalau sinar mataharinya hilang, lampunya nyala. Sinar mataharinya muncul, lampunya mati. Nah, ada inovasi di situ terhadap bola lampu. Pemanfaatan IoT di dalam bola lampu. Diversifikasi. Nah, ini memenangkan persaingan. Jadi 50% suka lampu kayak begitu. Ada inovasi di dalam produk. Kemudian efisiensi produksi. Perusahaan dalam setiap segmen menghadapi skala produksi yang berbeda-beda. Efisiensi itu tergantung pada teknologi yang digunakan. Ya.
Nah, ini juga mempengaruhi kepada struktur dan struktur biaya di setiap segmen. Ya. Jadi, dengan memanfaatkan teknologi, kita bisa mendapatkan economy of scale, di mana harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan kita tanpa memanfaatkan IoT teknologi. Nah, kayak gitu ya. Yusuf, jangan sambil dengerin lagu di mobil. Coba open cam deh. Saya ragu nih, jangan-jangan lagi di diskotik nih. Yusuf, open cam. Oke, kemudian tenaga kerja dan Ya, keterampilan. sudah, Pak. Tenaga kerja dan keterampilan juga mempengaruhi kepada struktur upah, ya, tenaga kerja. Akses ke dalam market. Ya. Kemudian elastisitas permintaan dan regulasi. Kadang-kadang pemerintah itu bikin regulasi umum aja gitu. Harusnya dia bisa spesifik kepada segmen industri. Segmen A, pemerintah kemudian membuat ketentuan A. Segmen B membuat ketentuan B. Segmen C membuat ketentuan C. Berdasarkan segmen industri. Ini juga lebih mempercepat kepada akselerasi pembangunan. Nah, di dalam microeconomics, di dalam melihat secara situasi, kita bisa melihat situasi itu dari dua sisi. Ada sisi makro yang tadi kita bahas dan sisi mikro. Jadi ada yang disebut nanti dengan banking macroeconomics. Ada banking microeconomics. Jadi semua industri itu bisa dibikin makro dan mikronya. Ada juga construction macroeconomics, construction microeconomics. Jadi ini mata kuliah yang lebih spesifik kepada industri. Banking macroeconomics, banking microeconomics. Jadi tatanannya bagaimana makroeconomics mempengaruhi kepada banking. Misalkan dalam macro environment PDB, bagaimana PDB mempengaruhi banking atau construction atau apapun, ekspor impor, bagaimana pengaruhnya ya kepada spesifik industri. Itu disebut dengan macroeconomics. Jadi saya buat macro environment ya. Sebentar. Pen. Top linking. Nah, ini kita bicara makro misalkan industri macroeconomics. Nah, kayak gitu ya. Industri macroeconomics, spesifik kepada industri. Bagaimana kondisi makroekonomiksnya? Baik, kalau kayak di Wijaya Karya itu siapa Pak? Wijaya Karya itu siapa? Dimas ya? Siapa tadi Wika? Wika siapa tadi? Saya waskita, Pak. Oh, Waskita ya, Waskita ya. Iya. Waskita. Nah, itu disebut dengan construction macroeconomics. Kemudian ada juga industri microeconomics. Industri microeconomics. Nah, jadi nanti dia ngelihat dari sisi kita ini masih umum ya. Kayak dari sisi supply and demand, kemudian secara finansial, kemudian secara pricing-nya, ya, price finansial, kemudian capability-nya segala macam berdasarkan 12 principle ya, berdasarkan 12 principle of economics, microeconomics, spesifik kepada industri construction, Waskita Karya misalkan. Oke. Nah, given kondisi macroeconomics dan microeconomics, maka kita menentukan apa yang menjadi tujuan perusahaan. Apakah meningkatkan sales, meningkatkan transaksi, meningkatkan produktivitas, menurunkan NPL kalau di banking, dan kemudian bagaimana mencapai objektif tersebut. Jadi, bagaimana keputusan kita untuk mencapai objektif tersebut? Apa yang kita lakukan untuk mencapai
objektif yang kita tentukan setelah mendapatkan kondisi makro dan mikroekonomics. Nah, salah satunya strategi kita di dalam microeconomics policy yaitu melakukan clustering model secara korporasi. Jadi ada clustering model for customer di sisi business level, kelas atau juga credit scoring untuk di business level, credit rating di corporate level, IPO potential, merger acquisition, dan juga diversifikasi. Ini salah satu jurnal yang pernah saya terbitkan. Ini kalau Anda, sorry, stop share dulu. Saya share all ya, supaya kelihatan ya. Share all. Share satu. Oke. Oke. Jadi kalau ini jurnal yang mana ya? Saya udah pernah. Ini jurnal yang Nurinda ya. Nah ini. Nah ini. Nanti Anda bisa lihat-lihat lah di LinkedIn saya. Jadi kita publikasi jurnalnya itu jadi kita melakukan analisa untuk melihat microeconomics, industri mana yang terpengaruh positif oleh COVID dan industri mana yang terpengaruh negatif oleh COVID. Ini adalah tesis mahasiswa bimbingan saya. Dia tertarik untuk membaca microeconomics menggunakan clustering ini ya. Jadi nanti Anda bisa baca di jurnalnya dia ya. Nah, secara umum kita ngebahas itu membagi ketika COVID kita bagi 5 kelompok yang berdasarkan keuangannya, berdasarkan hutang perusahaan, operation profit margin, dan peningkatan sales. Terbentuklah 5 segmen perusahaan, 1, ini terus ini 2, ini 3, ini 4, ini 5 ya. Ini. Nah, ada 5 segmen, 1, 2, 3, 4, 5. Di mana terdapat 1 segmen yang terdampak positif oleh COVID, 10 positif aja, 28 netral, 3 negatif, 8 sangat negatif. Yaitu dari sisi yang terdapat pengaruh positif yaitu peralatan dan perlengkapan kesehatan. Tadi siapa yang kerjanya di healthcare? Tadi siapa tadi ya? Saya, Pak. Siapa tadi? Tianda ya? Nah, itu Tianda kemarin itu highly positive impact oleh COVID. Beruntung apa? Keuntungan perusahaannya gede banget ya Tianda ya? Untuk COVID. Ya, Pak. Karena impor juga, Pak. Nah, impornya juga dipermudah kan? Import duty ada government regulation yang mengurangi import duty atau dihapuskan import duty. Nah, yang tadi kita bahas ya, secara mikro. Jadi, ketika ini ketika kita secara mikro kebijakannya apa kemarin itu? Ini incentives. Dia dapat incentives. Bebas pajak. Oh, jadi untungnya gede tuh kemarin Tianda tuh. Banyak bonus ya kemarin Tianda pas COVID ya Tianda ya. Sayangnya saya baru masuk pas COVID-nya, Pak. Jadi masih baru. Oh, masih baru. Pas lagi orang lagi Iya. pesta pora zaman COVID kamu belum dapat kebagian ya? Belum Iya, Pak. kebagian. Oke. Kemudian yang positif impact doang ini. Ya. Si listrik nih. PLN nih, si Doni nih, untung mandi itu. Listrik orang pada di rumah doang kan? Ngabisin Betul, listrik Pak. rumah, ya. Itu untung gede tuh dia. Telekomunikasi, internet, holding, investasi, asuransi, pembiayaan, media, minuman. Nah, ini bagian minuman nih. Ya, ngombe terus di rumah. Ya. Belanja terus. Oke. Netral.
Nah, COVID, minyak, gas, batu bara, kimia, konstruksi material, logam, ya masih sosok lah. Rokok, orang masih tetap ngerokok aja lagi COVID. Buat bunuh COVID katanya pakai ngerokok kata dia kan. Farmasi. Nah, kemudian negatif impact kepada distributor barang konsumen. Nah, ini juga orang nggak bisa jalan kemana-mana kan. Bank, kredit pada macet. Jasa konsultan pada jarang. Orang pada di rumah aja. Yang high negative impact nih, si Dimas. Konstruksi bangunan. Hancur Waskita Karya. Ya, lagi COVID hancur. Terdampak negatif sekali oleh COVID. Departemen store, pariwisata, retail, real estate hancur. Gojek hancur, Bluebird hancur. Ya. Pak, itu Yes. media positif impact dari sisi apanya, Pak ya? Karena saya waktu itu kerja di media tidak merasakan positif impact, Pak. Media positif impact-nya dari sisi Pembaca. entertainment ya. Oh iya, tapi kalau dari sisi pendapatan media sangat susah Pak, berkurang banget karena kita, pendapatan. ya saya di sales, hubungannya dengan periklanan semua pada cutting budget. Ya, iklannya. Ya, Iya. tapi secara entertainment dia rame tuh, karena orang butuh hiburan kan. Iya, berarti Di rumah, sisi positif hiburan. impact-nya dari situ ya Pak ya? Ya, dari situ. Tapi dari sisi ini ya, media itu kita ngelihatnya dari sisi debt-nya turun, debt-nya rendah, operating profit-nya gede, sales growth-nya juga lumayan, media. Ada peningkatan. Tapi di lapangan yang terjadi banyak media mengalami penurunan tuh Pak. Mungkin Ketika ini medianya itu yang televisi ini. mungkin Oh. ya. Saya medianya itu ini. PT Media Nusantara Citra, MNC. Oh, oke. MNC RCTI ya. Itu kan orang pada di rumah butuh hiburan kan. Nonton TV aja terus kan. Iya, Kalau mungkin TV ya Pak. lihat pakai handphone kan repot. Habisin kuota. Ya, Iya. nonton TV aja, nonton gosip aja tiap hari kan. Gosip, artis gitu terus kan. Ya, jadi relatif lebih aman ya. Masih rame lah ya. Nah, apa yang menjadi microeconomic policy di sini? Satu, insentif pemerintah. Bebas pajak, itu masuk ke dalam insentif. Di dalam peralatan perlengkapan kesehatan. Kemudian PLN. Waktu itu PLN dulu tagihan pada melonjak semua kan. Ya, keuntungan PLN juga gede banget ya. Terus importasi batu bara juga dipermudah waktu itu kan untuk PLTU ya. Doni, masih ingat nggak zaman itu? Kebijakan pemerintah untuk PLN waktu itu apa aja ya waktu COVID? Ada nggak Ya, regulasi nggak. pemerintah waktu itu? Kalau dari segi PLN nggak ada sih Pak. Ya, kita juga Normal-normal aja ya. Iya. Nah, yang ngeri nih konstruksi. Ya. Kenapa waktu itu konstruksinya hancur lebur, Dimas? Karena Ketika COVID? lapangan nggak bisa jalan sama sekali, Pak. Kan Maksudnya gimana? dulu lapangan itu kan nggak bisa jalan sama sekali, Pak. Dulu kan sampai kita kan kebanyakan kayak mandor, terus subkon itu kan dari Jawa apa luar dari tempat itu, Pak. Jadi kebanyakan masyarakat sekitar itu takut kan karena ada COVID nanti takutnya malah menyebar kemana-mana. Jadinya Oh, iya. lapangan benar-benar berhenti sampai berbulan-bulan, Pak. 8 bulan, 7 bulan. Stop Nggak jalan sama sekali. Iya, stop. Stop kerjaan ya. Iya, stop Dan pekerjaan, juga Pak. Jadi mobil nggak ada yang masuk jalan tol kan, nggak ada pendapatan kan, ya nggak ada. nggak ada Soalnya mobil di kita jalan, nggak ada uang tol. Jadi Waskita Karya juga kesulitan cash flow-nya ya. cash flow-nya itu, Pak. Soalnya kan kita progresnya kan tiap minggu, tiap hari, Pak. Jadi kalau misalkan 8 bulan ya semua bakal kepotong semua progres pekerjaannya, Pak. Nggak jalan sama sekali. Hancur, kacau balau. Bluebird nggak ada penumpang, Gojek nggak ada penumpang, negatif impact. Bahkan kita beli makanan, satu beli kopi, satu buat kita, satu buat tukang ojeknya kan, saking kasihannya gitu kan.
tukang ojek beli nasi bungkus, Bu, ini saya ngantar nasi bungkus, satunya lagi buat tukang ojeknya gitu kan. Jadi tukang ojek kemarin itu happy banget tuh. Jadi kalau dapat nasi kotak dari penumpang gitu ya. Nah, itulah kelebihan orang kita ya. Jadi merasa senasib sepenanggungan, saling tolong menolong gitu ya. Naruh apa? Terutama untuk yang ojek yang kasihan nggak punya pendapatan. Ya. Apalagi kebijakan pemerintah yang spesifik. Nah, seperti itu ya. Nah, company-nya apa aja? Ya ini company-company Itama Ranoraya yang saya pakai yang aset terbesar aja semuanya ya. Unilever segala macam ya. Makanan minuman nih kan, Unilever. Unilever itu apa ya? Untuk produk perawatan tubuh ya. Nah, pada ngerawat tubuh tuh di rumah tuh, manicure, pedicure, skincare. Nah, kerjanya itu semua tuh. Oke, Waskita Karya hancur lebur ya. Oke, sekarang mau diakuisisi sama Hutama Karya jadinya nih, Dimas. Iya Pak, karena kan yang 100% itu masih Hutama Karya kan Pak, yang belum listing ke Bursa Efek. Jadi kemungkinan besar sih kita bakal merger ke sama Hutama Karya. Bukan merger, Kan ada, diakuisisi. Mana iya mungkin? ada 3 kalau nggak salah Pak. Jadi kan aslinya itu kan dari zamannya Bu Rini dulu itu Pak. Mhm. Yang kayak Jasa Marga sama Wika kan semua jadiin 3 biar secara asetnya emang tinggi gitu Pak. Jadi Secara Waskita, jam Hutama terbangnya. sama siapa lagi? Berdua itu aja Pak. Terus Dua ini aja mau kita bergabung. sama Hutama Karya. Oke. Jadi bikin nama baru dong ya. Namanya apa dong? Nah, belum ada Ya ini harus sih. pakai nama baru, ya kan? Oke. Nah, jadi kita dapatkan ini. Nah, pemerintah waktu itu tidak memberikan policy yang spesifik kepada industri. Jadi masih umum-umum aja tuh kebijakannya. Nah, perlu dilakukan specific regulation di situ. Kalau kita belajar dari situ, secara microeconomics semestinya pemerintah melakukan satu regulation by cluster. Jadi bagaimana kita menolong masing-masing cluster secara spesifik, di mana pemerintah bisa memberikan quantitative easing, incentives kepada company-company yang memiliki high negative impact dari COVID. Jangan diberikan kewajiban yang sama, pajaknya bisa diturunkan. Misalkan pajak untuk yang ini, pajak kepada ini semua dibikin 0% pajak. Karena mereka high negative impact. Nah, inilah yang dimaksud dengan specific regulation kepada cluster by cluster berdasarkan posisi mereka terhadap kondisi COVID. Ini sebenarnya saya sudah sampaikan waktu itu dengan sama Ibu Afiliani juga, saya sudah presentasikan. Kita bikin acara workshop, tapi ya nggak didengar juga sih. Padahal kita sudah mengundang Ibu Afiliani supaya beliau bisa juga push saya sampaikan, tapi juga nggak ngaruh juga. Nah, seharusnya ada waktu itu pandangan kita sebagai akademiks kepada pemerintah agar pemerintah membuat regulasi by cluster, ya. Jurnal kita udah terbit segala macam, ya harusnya juga bisa dibaca oleh yang memiliki otoritas. Nah, jadi kita di akademiks ini kita memonitor pemerintah, memberikan masukan terhadap kebijakan. Melalui apa? Melalui journals, melalui artikel, melalui diskusi terbuka, ya, dan dipublikasikan agar bisa menjadi bahan acuan dari pemerintah. Itulah yang menjadi wilayah kewajiban kita dari sisi akademiks. Kemudian bisa juga terhadap credit ratings by cluster for commercial banking. Jadi ketika lagi COVID, itu di banking itu dia tidak memberikan skor yang rendah kepada yang di sini gitu. Skornya sama aja gitu. Harusnya mereka-mereka yang highly negative impact ada ratingnya rendah atau scoringnya rendah terhadap pengajuan kredit atau berisiko, karena mereka berisiko tinggi ya, agar tidak terjadi NPL yang meningkat. Tapi ini tidak didengar juga. Kita sudah sampaikan, tidak didengar, akibatnya perbankan mendapatkan negative impact. Bahkan ada bank yang bangkrut
Ada 2 bank bangkrut di Indonesia. Ya. Karena NPL-nya dia tinggal landas. Cus, terbang. Jadi kemudian juga scoring. Ya, scoring sama rating untuk perusahaan. Rating ini untuk perusahaan, scoring untuk individu. Dan juga bisa juga terjadi merger dan akuisisi. Ya, kayak sekarang Waskita diakuisisi oleh Hutama Karya gitu ya. Saling akuisisi untuk bisa saling cover mempertahankan diri di era COVID. Ya. Nah, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan untuk segmentasi pertama ini? Questions? Silahkan. Izin tanya Pak, Raffian Ya, Pak. Raffion. Clustering ini kan berdasarkan laporan keuangannya ya Pak ya, Ya, yang di Bursa Efek ya Pak ya. ya. Ya, kalau menurut saya Pak, fakta di lapangannya Pak yang di bagian netral tadi itu lebih banyaknya terdampak semua Pak. Nah, ini saya kurang tahu juga kenapa bisa netral. Contohnya Pak, satu di oil and gas, pendukung minyak dan gas juga Pak. Distribusi itu bisa dibilang terhenti Pak karena COVID. Kemudian pengiriman barang maupun kru juga terhenti juga. Pertama pada awal COVID itu regulasi karena belum jelas. Nah, itu di stop semua Pak. Kalau di lapangannya begitu Pak. Jadi saya pikir ini kalau menurut laporan keuangan ya boleh lah, tapi fakta di lapangan sepertinya terdampak semua Pak. Oke. Terdampaknya itu kan ada masa periodenya. Ketika periode di akhir tahun dia sudah mulai bouncing mungkin ya. Sudah mulai ada solusi, mulai ada regulasi mungkin. Sehingga di akhir tahun di laporan keuangannya relatif lebih netral ya gitu ya. Secara laporan keuangan. Dari kita kan melihatnya dari hutangnya dia, profit marginnya dia, dan sales growth-nya dia. Ya, sales growth-nya mungkin turun, Ya. mungkin naik, mungkin turun atau sedang, tetapi dibandingkan dengan yang lain dia relatif netral gitu. Nggak anjlok banget lah gitu salesnya dia. Seperti itu ya. Maksudnya Oke. netral itu masih positif atau gimana Pak? Maksudnya netral Pak? Posisi negatif pun bisa masih oke. Posisi negatif pun sales growth bisa dibilang masih bagus apabila yang lain negatifnya jauh lebih dalam. Jadi dia tidak melihat secara positif negatif, tetapi dia melihat kepada seluruh firm yang ada. Ya, jadi dia kalau semuanya negatif, ada juga yang paling bagus, yang negatifnya paling sedikit. Ya. Nah, Baik Pak, di copy Pak. bayang ya maksudnya ya. Ya, terima kasih Pak. Silakan yang lain. Tidak ada? Oke. Berikutnya kita masuk kepada spesifik industri. Tadi kan masih membaca seluruh industri ya. Sekarang kita masuk lagi kepada banking industry. Ini kita masih publikasi dengan Nurinda juga. Oke. Jadi kita kumpulkan lagi sama oleh Nurinda. Dia penasaran juga nih. Dia mau baca microeconomics-nya spesifik kepada banking microeconomics. Di mana dia melihat dari mengumpulkan seluruh perusahaan perbankan dan melakukan clustering untuk melihat mana yang high perform, very high perform, low perform, sama very low perform. Jadi yang di high perform dia melihat Bank BCA itu paling bagus tuh. Ya, Bank BCA yang paling bagus. Kemudian Mestika Dharma, ya BTPN, Bank Mega, oke lah. Kemudian yang high perform, nah ini yang banyak nih, 31 bank. Ada 31 bank yang dia oke. Mandiri, BNI, BRI, BTPN. Kemudian yang low perform, BTN, BJB, Bank Jabar, itu low perform. Bank Kapital. Dan yang very low perform, itu dia melihat ada Bukopin, Banten, QNB, ya. Dia udah baca itu very low performance.
di 2020 ya. 2020. Ini datanya 2020 kan? Coba lihat 2020. Oh, 2019. Company listed di 2019, Q4 dan financial statement-nya 2019 sampai 2020 ya. Oke. Ternyata dia melihat Bank Bukopin ini terindikasi bakalan bangkrut nih. IBK bangkrut, Bukopin bangkrut, Jetas bangkrut, BJB bangkrut, KNB bangkrut. Dia membuat prediksi bahwasanya 5 bank ini akan mengalami kebangkrutan. Dan terbukti. Bank Bukopin bangkrut. Ya. Bank Bukopin bangkrut, setelah itu terbukti Bank Bukopin bangkrut dan dia diakuisisi oleh Kokmin Bank. Kokmin mengakuisisi Bukopin, BUMN, Bank BUMN milik negara diakuisisi oleh ajusi-ajusi sama onna-onna Korea. Ya. Ajusi-ajusi sana berhasil mengakuisisi Ciwi-Ciwi Pribumi. Asik nggak? Jadi Anda senang nggak diakuisisi sama ajusi-ajusi Korea? Suka nggak diakuisisi sama ajusi-ajusi? Harusnya enggak, Pak. Kok si Raffion yang jawab? Kan nanyanya buat onna-onna. Suka nggak diakuisisi sama ajusi-ajusi Korea? Enggak, Pak. Nggak suka. Kenapa? Beda, Pak. Nggak kayak artis kalau udah di perusahaan. Kalau di perusahaan kan biasanya udah beda wajahnya. Tapi kan skincare-nya masih rapi mereka. Cowok-cowok Korea pakai skincare loh. Cowok kita mana ada pakai skincare? Ada nggak cowok Indonesia pakai skincare? Jarang Orang kan? Indonesia pada busuk-busuk. Iya, bau tembaga semua tuh. Kalau yang pakai skincare paling siapa di sini? Paling si Dimas nggak skincare kayaknya. Nah, Raffion kayaknya juga nggak pakai skincare nih kayaknya. Susah. Enggak, Pak. Kalau ajusi Korea itu dia skincare-nya banyak. Nah, jadi terbukti tuh Bukopin diakuisisi Kokmin. Bank Banten rugi 124%. Kerugiannya naik sekian persen. QNB rugi 422 miliar. Jadi valid. Hasil penelitiannya valid setelah laporan keuangannya keluar. Nah, jadi kita bisa melihat, sebentar dulu sampai sini. Sampai sini ada pertanyaan nggak untuk perbankan? Untuk industri banking microeconomics? Any questions? Oke. Jadi kita bisa melihat bahwasanya secara makro the most significant macroeconomic variable adalah GDP, interest rate, dan currency exchange rate yang berpengaruh kepada banking microeconomics. Ya, yang makroeconomicsnya banking kebanyakan dari situ, dari sisi interest rate, currency exchange itu sangat berpengaruh kepada banking macroeconomics. Secara microeconomics yang paling berpengaruh adalah ya variabel keuangan, ya resourcesnya mereka. Ini adalah masuk kepada scarcity of capital. Mereka ada scarcity. Jadi kita bisa melakukan segmentasi berdasarkan capital mereka. Capitalnya di mana? ROA, debt to equity ratio, net profit margin, dan sebagainya. Untuk melihat bagaimana kinerja keuangan atau kinerja perusahaan-perusahaan firms yang berada di dalam sektor banking industry. Alright, that is our topic for today. Any questions untuk topik kita hari ini? Baik makro maupun mikro, silakan. Izin Pak, saya mau tanya. Yes. Lebih ke makro sih. Nah, Boleh. untuk pandangan Bapak sendiri di tahun 2024 ini tuh perekonomian kita tuh Indonesia seperti apa sih? Kan dari 2023 kemarin sampai awal tahun ini kan banyak banget kejadian nih Pak. Dari pemilu, udah gitu kan kita nggak tahu nih siapa nanti presidennya. IKN akan berlanjut atau tidak kita nggak tahu.
Nah, kalau misalkan IKN itu tetap berlanjut, pengaruh ke pertumbuhan ekonomi seperti apa? Kalau tidak berlanjut, itu apa akan terbengkalai seperti itu aja? Terus kan itu kan udah setengah tuh. Ya, menurut Bapak tuh baiknya gimana? Dan udah gitu kan sekarang lagi ada konflik Israel sama Palestina juga, Pak. Nah, kan banyak apa namanya warga negara kita juga yang boikot nih. Otomatis kan banyak juga kayak restoran atau perusahaan yang bangkrut atau kerugian gitu kan. Itu kan ada beberapa negara mungkin yang nggak mau investasi lagi nih gitu kan. Seperti itu mempengaruhi nggak sih, Pak? Sedangkan mereka kan juga ditarik pajaknya kan. Itu kan pengaruh juga ke pertumbuhan ekonomi kita. Gimana menurut Bapak sendiri di Oke, 2024 ini? oke. Baik, pertama tadi pertanyaannya, eh saya yang terakhir dulu yang paling ingat deh. Bahwasanya ada konflik Israel yang berakibat kepada produk-produk Israel diboikot ya. Hmm, iya, benar. Nah, gimana dampaknya? Dampaknya luas sekali. Ya, dampaknya luas sekali. Produk penjualan mereka saat ini turun. Mereka pusing sekarang. Hmm, Ya, mereka hmm, pusing sekali, bingung. Sehingga mereka bikin iklan pun percuma. Bikin promosi percuma, hmm, segala macam percuma karena masyarakat udah tertanam stigma negatif kepada mereka. Dan bagaimana mengembalikan stigma itu menjadi positif, mereka udah apa istilahnya udah pusing. Bahkan salah satu caranya itu hmm. mereka kalau ada acara Ganti pengajian, nama. Hmm, enggak, ada acara pengajian, misalnya ada ustadz gitu ya. Terus mereka minta ustadz itu untuk taruh produk mereka di mejanya itu gitu loh. Misalkan ustadznya pakai minuman aqua gitu ya, dan mereka berani bayar mahal untuk itu. Jadi mereka promosinya itu untuk acara-acara keagamaan sekarang, karena mereka baru sadar bahwasanya ketika fatwa keluar ya udah masyarakat nggak mau belanja gitu. Nah sekarang mereka kembali berusaha mengambil hati dengan menggunakan ustadz-ustadz itu kemudian dan si ustadznya menggunakan produk mereka di pengajian tersebut yang disiarkan oleh televisi ya. Jadi mereka sekarang fokus kepada kegiatan keagamaan untuk mengambil hati umat muslim yang terlanjur meyakini fatwa bahwasanya haram menggunakan produk-produk Israel. Ngeri nggak tuh? Ya. Jadi nah, mereka ngerti, Pak. Hmm. Jadi saking berarti sudah itu dropnya pengaruh, penjualan mereka. tapi itu pengaruh nggak sih, Pak, ke pertumbuhan ke ekonomi Indonesia sendiri? Karena kan Pengaruh lah, berarti kan, pengaruh. Jadi tapi sebenarnya pengaruhnya kepada mereka. Kepada perekonomian Indonesia tidak berpengaruh. Kenapa? Orang yang minum 10 tetap 10. Cuma switching ke Le Minerale. Dia nggak beli aqua tapi Le Mineral. Tetap harus makan, tetap harus minum, tapi nggak produk mereka. Mereka switch ke produk-produk lain yang non-Israel. Nah, kebayang nggak? Konsumsi tetap, tapi switching produk, switch produk, produk yang tidak dimiliki oleh Israel. Gitu yang pertama. Itu jawaban yang pertanyaan yang terakhir ya. Terus tadi tanyanya apa lagi ya? apa namanya, pandangan Bapak pertumbuhan ekonomi 2024 atas pemilu sama Oke. kalau misalkan IKN itu. Oke. Ada dua skenario. Kalau misalkan tidak terjadi perubahan atau keberlanjutan. Kalau terjadi keberlanjutan, maka IKN akan terus dikerjakan dengan dampak yang luar biasa. Apa dampaknya? Sekarang kita fokus kepada IKN saja, tapi tidak kepada wilayah-wilayah sekitar. Wilayah-wilayah pendukung tidak dibangun. Ya, kayak gini deh. Anda bikin metropolitan di IKN, tapi begitu keluar IKN langsung garis kemiskinan. Tidak ada support wilayahnya. Jadi begitu masuk IKN kayak masuk negara apa modern lah gitu ya. Kayak Wentira lah gitu ya, masuk Wentira gitu ya. Kalau di Kalimantan tuh masuk wilayah goib Wentira gitu. Negara Wentira. Jadi
Metropolis, gedung tinggi, pemancar langit, begitu keluar sedikit, langsung daerah kumuh, langsung tandus, langsung segala macam. Jadi tidak dibangun ini wilayah sekitar. Sehingga supply chain tidak terjaga. Supply chain-nya dia harusnya kota-kota pendukungnya ini yang melancarkan misalkan air masuk, jalur sungai atau jalur makanan, jalur listrik, jalur air, jalur apa gitu. Tidak terbangun. Konektivitasnya dia dengan wilayah-wilayah lain itu tidak dibangun. Jadi spesifik kepada IKN, pada infrastruktur, kepada bangunan saja. Which is ini sia-sia menurut saya. IKN itu tidak akan bergerak kalau kota-kota sekitarnya itu tidak mensupport. Nah, itulah yang menjadi masalah. Jadi masih lama IKN ini. Karena segala macam kebutuhannya impor dari Jawa semua. Besi dari Jawa. Ya kan? Gula dari segala macam peralatan infrastruktur semua dari Jawa. Dari Kalimantannya sendiri itu tidak diberdayakan. Sampai kapan mau kayak begitu? Ya kan? Tanya Dimas. Betul nggak Dimas? Iya, Pak. Si Iya, Jawa gimana sentris. dia? Maksudnya kayak kebutuhan kayak kita suplai besi, beton ya emang dari Jawa semua Pak, pabrik-pabriknya. Nah, Misal kayak kita beton dari Jawa Barat, kita kan pabriknya di situ beton. Jadi tetap ya dari luar Pulau Jawa semua, Pak. Kayak mandor tenaga kerja semuanya dari iya. kebanyakan emang Jawa semua. Dan itu baru hanya IKN. Daerah sekitarnya itu nggak dibangun. Akibatnya goyah tuh, pondasinya goyah. Gampang ya begitu selesai terus wilayah-wilayah itu tidak memberikan apapun, kita masih ketergantungan ke Jawa juga. Akibatnya ekonomi biaya tinggi. Mahal itu. Mahal dari Sulawesi segala macam mahal untuk kalau wilayah supportingnya tidak dibangun. Sehingga nanti prediksi ke depan ya kalau supportingnya nggak dibangun ya nanti seperti Bandar Udara Kertajati. Nggak ada arus barang nggak masuk, arus penumpang nggak datang, segala macam. Karena wilayah feedingnya itu nggak ada dari wilayah-wilayah samping sekitar. Jadi prediksi saya adalah kalau daerah kota-kota supportingnya tidak juga dibangun, tidak di-enhance, maka bernasib sama seperti Bandar Udara Kertajati. Jadi sarang burung walet. Serem nggak? Serem nggak, Dimas? Iya, Pak. Iya kan? Kayak ini sih, Pak. Kalau saya boleh ini kayak yang ini, Pak. Agak sayang sih, Pak. Kayak yang LRT yang di Sumatera Selatan itu, Pak, yang di Palembang. Itu kan Nggak ada biayanya juga penumpang. udah mahal, tapi sekarang kan setelah udah selesai acara kegiatan olahraga itu kan udah jarang lagi yang make sih, Pak. Dulu saya kan sempat juga di Sumatera habis jalan tol di sana. Ya, jadi kayak dengan biaya yang segitu besarnya tapi dengan ininya manfaatnya kurang begitu dipikirin sih sama pemerintah. Kalau menurut saya sih kayak gitu. Nah, Ini hal yang agak sama terjadi juga dengan iya, IKN. LRT. Ya, oke. Itu pertanyaan. Jadi kalau skenario pertamanya kalau kota supportnya tidak dibangun. Kalau dibangun, oke. Jadi kalau dibangun supporting wilayahnya, jadi dia bisa kokoh gitu ya, masih oke lah. Ya. Oke. Terus pertanyaan ketiga apa tadi, Marlina? Enggak, Pak. Cuma 2 doang, Pak. Dua doang ya. Oke, good question Marlina. Menjawab ya. Ya, Pak. Oke. Kasih, Yang Pak. lain pertanyaannya silahkan. Pak mau nanya Pak. Ya, Yusuf. Iya Pak, dari kesimpulan sih dari awal, jadi alam Indonesia itu kan banyak Pak, hasil bumi, hasil alam. Nah, impact-nya atau untungnya buat masyarakat ini kenapa kecil Pak? Terus pemerintah ini ininya selalu ke luar gitu. Itu sih Pak.
yang sampai saat Oke. ini masih Oke. seperti itu. Eh, sumber daya alam besar, ya kan? Pabrik banyak, ekspor tinggi. Tapi kok nggak terasa sama kamu gitu ya, Yusuf ya? Iya, Pak. Kenapa nggak terasa sama orang, sama masyarakat? Kenapa nggak terasa sama kita ya? Nggak ada apa-apa tuh, nggak ada perkembangan tuh gitu kan? Untung mereka tinggi tuh. Iya, Pak. Karena saham mereka 100% dimiliki asing. Yang kita dapat cuma gaji dan pajak. Itu saja yang kita dapat. Sementara bottom line-nya, net income-nya semua kembali ke POSCO. Kembali ke Toyota Motor Company, TMC Jepang. Kembali ke Hyundai. Kembali ke mana? Dulu zaman Pak Harto, perusahaan asing yang investasi ke Indonesia tidak boleh 100% milik asing. Maksimal cuma 50% atau 51%. Sekarang boleh 100% dimiliki oleh asing. Mereka tentu saja senang-senang hati. Toyota Astra Motor dulu dimiliki Toyota dan Astra Internasional. Setelah peraturan itu keluar, yang dimotori oleh para anggota DPR yang mendapat dukungan dari mereka, gol tuh. Ya, boleh 100% dimiliki oleh asing. DPR yang keluarin. Jadi cara ngerubah peraturan gampang. Ya, jadikan tim Anda jadi anggota DPR. Selesai, udah bikin peraturan baru. Ya, boleh 100%. Akibatnya sekarang keuntungannya semua nggak ada yang kembali ke pemerintah. Pemerintah cuma dapat pajak. Menjawab siapa? Yusuf? Mana Yusuf tadi? Iya, Pak. Siap. Oke, yang lain pertanyaannya silakan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke post test.